Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 3 Strategi Pembelajaran Matematika yang beranggotakan Elsa Pramtika, NPM 19130210003, Alvina Damayanti, NPM 19130210027, Gita Aurali, NPM 19130210033, Irmawati, NPM 19130210035. Di sini kami akan membahas 3 teori pembelajaran. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai teori Pavlov. Nah, jadi Ivan Pavlov merupakan seseorang yang mengemukakan mengenai teori ini. Ivan Pavlov dilahirkan di Rajasthan, Rusia, yang saat ini negara Rusia telah menjadi negara-negara kecil, yaitu pada tanggal 18 September 1849, dan beliau wafat di Leningrad pada tanggal 7 Februari 1936. Nah, Ivan Pavlov sendiri meneliti proses belajar dengan melakukan percobaan pada anjing dan memperoleh hadiah Nobel untuk percobaannya tersebut. Nah, dalam percobaannya ini, ia memberi daging secara periodik kepada anjing yang didahului dengan membunyikan bel. Setiap daging akan diberikan, bel dibunyikan. Setelah dilakukan beberapa lama, setiap kali bel dibunyikan, kemudian anjing ini mengeluarkan air liur. Bahkan ketika bel dibunyikan, anjing juga mengeluarkan air liur tanpa diberikan daging ya. Nah, hal ini disimpulkan si Pavlov tadi bahwa anjing mampu menghubungkan bunyi bel dengan daging. Ketika bel berbunyi, anjing membayangkan datangnya daging sehingga air liurnya keluar. Nah, secara sederhana, dari peristiwa ini, Pavlov kemudian mengeksplorasi fenomena eksperimen tersebut dan kemudian mengembangkan satu studi perilaku, yaitu behavior study yang dikondisikan, yang kemudian sampai saat ini dikenal dengan teori classical conditioning. Dari eksperimen yang dilakukan Pavlov terhadap anjing menghasilkan hukum-hukum belajar. Di antaranya, yang pertama yaitu hukum Law of Respondent Conditioning, yaitu hukum pembiasaan yang dituntut. Nah, dalam hal ini, jika dua macam stimulus dihadirkan secara simultan atau yang salah satunya berfungsi sebagai penguat, maka refleks dan stimulus lainnya akan meningkat sehingga akan menimbulkan hal yang lebih dominan. Nah, untuk yang kedua yaitu Law of Respondent Extinction, yaitu hukum pemusnahan yang dituntut. Dalam hal ini, jika refleks yang sudah diperkuat melalui respondent conditioning itu didatangkan kembali tanpa menghadirkan penguat-penguat, maka kekuatannya akan menurun. Dalam hal ini akan terjadi penurunan hal yang dilakukan. Selanjutnya, contoh penerapan teori Pavlov dalam dunia pendidikan. Nah, dengan adanya stimulus berupa hadiah, kita bisa memberikan hadiah ataupun reward yang diberikan kepada peserta didik yang dapat menumbuhkan motivasi belajar siswa, sehingga siswa lebih tertarik pada guru. Artinya, tidak membenci ataupun bersikap acuh tak acuh, tertarik pada mata pelajaran yang diajarkan, terutama mata pelajaran matematika gitu ya, yang dipandang sebagai mata pelajaran yang cukup menakutkan. Nah, tertarik pada mata pelajaran yang diajarkan, mempunyai antusias yang tinggi serta mengendalikan perhatiannya terutama pada guru, selalu mengingat pelajaran dan mempelajarinya kembali dan selalu terkontrol oleh lingkungan. Hal ini menunjukkan bahwa teori ini cukup baik diterapkan jika kita gunakan dalam pembelajaran matematika di kelas.
Contoh lainnya sebenarnya tidak harus hanya memberikan reward saja, tetapi kita bisa melakukan hal-hal sederhana yang mampu memberikan stimulus kepada peserta didik. Contohnya, saat memulai pembelajaran kita ramah kepada siswa, kemudian tersenyum sehingga mereka tertarik untuk belajar bersama dengan kita, sehingga apa yang kita sampaikan dapat mereka terima dengan baik dan pelajaran yang kita lakukan dapat mereka terapkan di kehidupan sehari-hari, dan tentunya proses pembelajaran kita dapat dikatakan berhasil. Demikian penjelasan mengenai teori Pavlov. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori Baruda. Albert Baruda yang oleh banyak ahli dianggap sebagai seorang behavioris masa kini yang moderat. Salah satu asumsi awal dan dasar teori kognisi sosial Bandura adalah manusia cukup fleksibel dan mampu mempelajari berbagai sikap, kemampuan, dan perilaku, serta cukup banyak dari pembelajaran tersebut yang merupakan hasil pengalaman secara tidak langsung. Menurut aliran behaviorisme, setiap siswa lahir tanpa warisan atau pembawa apapun dari orang tuanya, dan belajar adalah kegiatan refleks jasmani terhadap stimulus yang ada, serta tidak ada hubungannya dengan bakat dan kecerdasan atau warisan pembawaan dari orang tua. Sedangkan menurut aliran kognitif, setiap siswa lahir dengan bakat dan kemampuan mental sendiri. Faktor bawaan ini memungkinkan siswa untuk menentukan merespon atau tidaknya terhadap stimulus mereka, sehingga belajar tidak bersifat otomatis seperti robot. Ada pula pendekatan teori sosial terhadap proses perkembangan sosial dan moral siswa ditekankan pada perlunya conditioning dan imitation. Conditioning sendiri yaitu prosedur belajar dalam mengembangkan perilaku sosial dan moral. Sedangkan imitation yaitu dalam hal ini orang tua dan guru memainkan peran penting sebagai seorang model atau tokoh yang dijadikan sebagai seorang model yang dimainkan perannya. Adapun ciri-ciri teori belajar Bandura yaitu yang pertama, unsur pembelajaran utama adalah perhatian dan peniruan. Yang kedua, tingkah laku model boleh dipelajari melalui bahasa, teladan, nilai, dan lainnya. Yang ketiga, pelajar meniru suatu kemampuan dan kecakapan yang didemonstrasikan oleh seorang guru atau orang tuanya di rumah sebagai model. Yang keempat, pelajar memperoleh kemampuan jika memperoleh kepuasan dan penguatan yang positif. Yang kelima, proses pembelajaran meliputi perhatian, mengingat, peniruan dengan tingkah laku atau timbal balik yang sesuai diakhiri dengan penguatan yang positif. Penerapan teori Baruda dalam pembelajaran. Penerapan teori Bandura dalam pembelajaran proses pembentukan perilaku dari tidak suka belajar menjadi suka belajar dapat dilakukan melalui banyak cara, diantaranya dengan modeling. Kalau siapapun yang ada di rumah atau di lingkungan anak sudah terbiasa belajar sejak kecil, maka lingkungan anak sudah terbiasa belajar dari kecil. Maka hidupnya akan diobservasi oleh anak secara terus-menerus dalam hidupnya. Kemudian, anak ini difasilitasi dengan banyak media, baik yang dialami maupun buatan, untuk mendorong minat belajarnya. Misalnya berupa buku-buku bacaan, buku tulis, dan kelengkapan seperti media cetak atau audio visual yang ditata secara menarik di rumah atau kelompok-kelompok belajar yang ada seperti di sekolah atau di tempat les. Aliran latihan mental. Aliran ini berkembang sampai pada abad ke-20. Aliran ini mengatakan bahwa struktur otak manusia terdiri dari gumpalan-gumpalan otot. Jika ingin kuat, maka harus banyak dilatih. Jika anak ingin pandai, maka harus dilatih otaknya dengan banyak cara, seperti memahami dan mengerjakan soal-soal yang benar. Semakin sukar materi tersebut, maka semakin pandai pula anak tersebut. Nah, struktur kurikulum pada masa tersebut itu berisikan materi-materi pelajaran yang sulit, sehingga orang sedikit yang bersekolah karena mereka tidak kuat untuk mengikutinya. Pelajaran yang dianggap sukar itu seperti bahasa Latin dan matematika, yang khususnya itu geometri. Lalu, para ahli psikologi itu membantah kebenaran aliran itu dengan menyatakan bahwa tidak benar bahwa otak terdiri dari fakulti-fakulti. Karena itu, melatih otot bukanlah seperti melatih otot.
melainkan dengan pengaitan. Jadi, menurut para psikologi, untuk melatih otak itu harus dengan pengaitan, seperti kita harus memahami materi sebelumnya untuk lanjut ke materi selanjutnya. Aliran ilmu jiwa tingkah laku tentang belajar sebagai perubahan tingkah laku yang dapat diobservasi sebagai hasil dan pengalaman. Sebaliknya, teori belajar kognitif menjelaskan bahwa belajar adalah perubahan proses mental internal yang orang gunakan dalam usaha mereka membuat dunia ini dapat dimengerti. Pernyataan tersebut dikemukakan oleh Egan dan Couchard tahun 1997. Perubahan dalam struktur mental seseorang menyediakan kapasitas bagi terwujudnya perubahan dalam tingkah laku. Struktur mental ini meliputi pengetahuan, keyakinan, keterampilan, harapan-harapan, dan mekanisme lain dalam kepala si pelajar. Fokus dari teori kognitif menekan pada pentingnya proses mental seperti berpikir, memusatkan pada apa yang terjadi saat belajar.